Berita terbaru hari ini. Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia sedang mendalami berkas perkara terkait kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers terkait nasib dari berkas perkara kasus tersebut pada Kamis 29 September 2022. Kamis siang ya, pengumuman kelengkapan berkas, kata Ketut. Dalam perkara ini, penyidik Polri telah melimpahkan sejumlah berkas, baik itu terkait pembunuhan berencana maupun obstruction of justice atau menghalangi penyidik. Polri juga menetapkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan atau Kadipropam Polri Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam 2 perkara tersebut. Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan hingga hari ini berkas perkara terhadap Ferdi Sambo dan para tersangka lain masih belum lengkap atau P21. Belum P21, nanti kalau sudah diberitahu, ujar Fadil. Diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, ada total 5 tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sedangkan ada 7 tersangka dalam kasus obstruction of justice, yakni Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKP Irfan Widianto. Adapun saat ini, berkas perkara dari para tersangka tersebut dalam proses penelitian oleh Jaksa Peneliti di Kejagung. Diberitakan sebelumnya, Kapolri terbitkan telegram rahasia resmi pada sejumlah perwira imbas bantu Ferdi Sambo. Surat telegram rahasia atau STR resmi terbit dan ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Telegram rahasia itu menyebutkan sejumlah perwira menengah dan tinggi yang diganti oleh Kapolri. Beberapa di antaranya ada yang dimutasi karena imbas dari kasus Ferdi Sambo. Seperti diketahui, Ferdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kasus ini melibatkan 4 orang tersangka lainnya, diantaranya istrinya, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan supir keluarga Sambo, yakni Kuat Ma'ruf. Selain itu, dalam proses hukumnya, Ferdi Sambo juga melibatkan 7 perwira menengah dan perwira tinggi ikut terseret. Mereka yang terseret itu ikut menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, untuk mutasi yang diteken Kapolri ini tertuang dalam STR dengan nomor ST-246-9-Cap-2022 tertanggal 24 September 2022 Agustus 2022. Jubir Polri atau Kadip Humas Irjen Dedi Prasetyo mengkonfirmasi kabar mutasi tersebut yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada. Iya, betul, ada mutasi, ujar Dedi. Mutasi ini membuat Kombes Budi Herdi Susianto dinonaktifkan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan dan digantikan Kombes Pol Ade Ari. Diketahui, Kombes Budi dimutasi akibat keterlibatannya dalam kasus Brigadir J. Selain karena pelanggaran, proses mutasi ini terdapat promosi jabatan. Seperti yang terlihat dalam STR tersebut, juga terdapat Kombes Pol Sakeus Ginting yang diangkat menjadi Seswaprop yang sebelumnya Kabak Standar Rowaprop. Selain itu, juga terdapat mutasi untuk jabatan Wakapolda, yakni Kepulauan Riau yang akan diisi Brigjen Pol Agus Suharnoko.
Wakapolda Kalimantan Timur dan Wakapolda Aceh akan diisi oleh Brigjen Pol Mujiono serta Brigjen Pol Samsul Bahri. Di lain sisi, dosen sekaligus YouTuber Anjas Asmara di Thailand mengomentari keistimewaan yang diberikan kepada istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri tak ditahan sebagaimana 4 tersangka lainnya karena alasan kemanusiaan. Putri disebut masih mengasuh balitanya yang baru berusia 1,5 tahun. Anjas Asmara menilai alasan kemanusiaan untuk tidak menahan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan hanya akal-akalan Putri dan Ferdi Sambo. Mereka memanfaatkan balita mereka untuk memanipulasi hukum. Ia mengatakan penangguhan penahanan tersebut menunjukkan betapa kuatnya istri Ferdi Sambo itu berlawanan dengan citra yang dibangun di hadapan media bahwa ia adalah perempuan lemah dan tidak berdaya. Dia ternyata juga bukan orang biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya seorang Ferdi Sambo, tuturnya. Balita Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini beberapa kali telah disorot publik setelah bayi tersebut dijadikan alasan untuk tidak menahan Putri. Wartawan senior Agi Beta melalui kanal YouTube Off the Record FNN menyebutkan dirinya sangsi kalau bayi yang dijadikan tameng oleh Putri Chandrawati itu bukan anak biologisnya. Dia menduga anak tersebut adalah anak angkat. Hal ini diperkuat dengan berbagai informasi yang ia dapat bahwa selama 2 tahun belakangan ini Putri Chandrawati tak pernah mengandung atau hamil. Setelah dilihat dari akun di Propam yang selalu menampilkan foto Ferdi Sambo dan istri, meski sekarang akun tersebut sudah take down, tak ada sejarah selama dia mendampingi Ferdi Sambo sebagai ibu dari Kadif Propam ini hamil, ujar Agi Beta. Dugaan bayi 1,5 tahun itu adalah anak angkat Putri Chandrawati, kata Agi. Juga diperkuat dengan cerita bibi Brigadir J, Roslin Emika, di mana Roslin sempat menceritakan bahwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sempat mencari balita dari keluarga Brigadir J untuk diadopsi. Namun, niatan itu tak kesampaian sebab saat itu keluarga Brigadir J memang tidak memiliki bayi. Kalau anak adopsi, masihkah pantas anak ini dijadikan tameng agar ibu Putri tidak ditahan? Tanya Agi Beta. Agi juga mengatakan apabila ditelusuri kejadian di Magelang, Putri Chandrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu. Padahal untuk bayi umur 1,5 tahun jelas masih menyusui. Kalau dia masih menyusui, meninggalkan anak selama 1 minggu itu rasanya sakit sekali. Meski menyusui pun tetapi tak berada dekat dengan bayi yang disusui pasti akan berdampak pada psikologisnya, tambahnya. Ia pun mengherankan meninggalkan anaknya selama 1 pekan hanya untuk mengantar anaknya yang lain. Saat anaknya sudah sekolah, dia lebih banyak berlibur, apalagi ditambah dengan merayakan ulang tahun perkawinannya. Penyidik pasti tahu fakta ini. Kini masih gelap apakah anak ini masih diasuh oleh Bu Putri, ujarnya lagi. Apalagi asumsi bahwa Ibu Putri masih menyusui, protes Agi Beta. Bagaimana menurut pendapat Anda?